Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifin dari SDN Negeri 2 Kedungu, Kecamatan Tegalsimo, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah CGP Angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara tentang D5 ITK dengan pimpinan sekolah. Yang pertama, hari ini saya akan wawancarai dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kedungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifin, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang percakapan wawancara tentang kasus D5 ITK. Pada saat ini saya bersama kepala sekolah saya, namanya Ibu Hani Sutati SPP. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan nggih sehat toh? Alhamdulillah sehat. Ya. Mohon maaf Bu, hari ini saya mengganggu sebentar waktunya. Saya ingin berdiskusi wawancara, yaitu terkait dengan D5 ITK, bahwa setiap orang itu kan akan menghadapi semua D5 etika. Khususnya Ibu sebagai seorang pemimpin di sekolah ini tentunya pernah menemui sebuah D5 etika. Ya, monggo silahkan. Monggo. Ya, saya akan mulai Bu ya. Ya, monggo. Begini Bu, dalam kegiatan Ibu ini memimpin di sekolah ini, ya, ini apakah pernah Ibu itu menemukan sebuah kasus D5 etika? Di lembaga itu pasti pernah terjadi D5 etika, tidak hanya di sekolah ini, tapi mungkin juga di tempat-tempat lain juga akan mengalami seperti itu. Iya, iya. Jadi bukan hanya di sekolah Bu ya, di lembaga-lembaga lain, mungkin di rumah tangga pun juga pernah ada Bu ya. Iya, di rumah tangga, di masyarakat pasti akan terjadi hal yang seperti itu ya. Terus Bu, ini pertanyaannya yang pertama itu begini Bu, dalam di ini kita ngomongkan di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan ini Ibu bagaimana cara untuk mengidentifikasi bahwa sebuah permasalahan yang ada di sekolah ini atau kasus itu masuk di D5 etika? Karena ada dilema etika dan juga ada namanya bijikan moral. Ya, di seperti itu maka kita harus bisa memilah. Kita bisa membedakan apa ini termasuk D5 etika atau bujukan moral. Jadi kita harus bisa membedakan antara bujukan D5 etika atau bujukan moral seperti itu. Ya, ya. Kalau D5 etika biasanya kan kita itu bingung antara sesuatu dua hal yang sama-sama benar gitu ya. Ya. Terus kemudian kira-kira Bu, dari kalau kita sudah menemukan identifikasi bahwa kasus ini D5 etika, kemudian langkah-langkah apa saja Bu yang bisa dilakukan untuk menghadapi kasus tersebut? Kalau di sekolah, karena ini kita adalah pendidik, maka yang dikatakan adalah di sekolah. Yang pertama, kita musyawarah dulu dengan Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan yang ada di sekolah itu. Sehingga kalau mungkin itu masih mengalami kesulitan, kami bisa juga bermusyawarah atau minta bimbingan kepada pengawas sekolah. Gitu. Ya. Langkahnya bagus sekali Bu ya. Ya. Mungkin ada cara langkah yang lain apa sekiranya sudah cukup itu? Itu dulu, itu saja dulu. Nanti kalau mungkin itu belum bisa tertangani, nanti kita bisa melebar. Ya. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, kira-kira cara yang paling efektif itu yang mana Bu dalam untuk mengambil keputusan itu tadi? Yang paling efektif adalah kita itu bermusyawarah dengan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah bermusyawarah dengan teman-teman kan banyak masukan-masukan, sehingga dengan masukan itu kita akan bisa memutuskan hal yang lebih baik dan lebih berguna bagi pendidikan kita. Oh gitu ya. Ya. Betul sekali Bu ya. Kayaknya itu satu paling efektif ya yang
yang bisa diambil. Ya. Kemudian dari apakah kira-kira untuk mengambil keputusan atau memusyawarahkan itu sebuah dilematika itu memerlukan kasus yang lama, atau maksudnya dijadwalkan dulu atau secara spontan dulu? Kalau di dunia pendidikan atau di sekolah ini biasanya spontan. Kenapa? Begitu ada masalah, kita harus segera menemukan solusinya. Jadi bisa lebih cepat teratasi begitu. Ya. Jadi supaya tidak berlarut-larut begitu ya. Ya, karena nanti takutnya kalau dijadwalkan atau berlarut-larut nanti ada masalah baru timbul lagi. Nah ini akan apa ya? Tumpuk-tumpuk masalah itu nanti biar segera terselesaikan begitu. Jadi review akan memilih secara spontan di sini. Ya. Nah, kemudian faktor yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan ini apa? Faktor-faktornya apa saja? Yang pertama itu harus ada identifikasi kasus. Nah, kasusnya harus jelas dulu. Kemudian apa itu tadi termasuk dilematika, apa termasuk rujukan moral. Kemudian menerima masukan-masukan dari guru atau musyawarah dengan guru, menerima masukan-masukan dari guru dan mempertimbangkan masukan-masukan yang ada itu. Oh, begitu. Jadi ada beberapa faktor yang nanti itu bisa membantu kita mempermudah ya, karena memang sekolah ini harus katakan satu tim sehingga kita bisa jalan bersama-sama gitu. Ya. Kemudian Bu, dari percakapan ini tadi, diskusi ini tadi tentang dilematika itu, saya ingin bertanya Bu, ini dari kasus dilematika kira-kira apa yang bisa kita petik Bu dari pelajaran dari dilematika? Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus dilematika adalah kita bisa lebih bijaksana untuk mengambil keputusan. Kemudian kita bisa berbesar hati karena sebuah keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada kita semua, termasuk anak-anak, kalau di sekolah termasuk Bapak Ibu guru, seperti itu, sehingga bisa menjadi keputusan yang tepat, sehingga kita bisa selangkah lebih maju, bekerja dengan nyaman, anak-anak juga nyaman, Bapak Ibu guru nyaman, pelajaran bisa berjalan dengan lancar, diterima oleh masyarakat. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya tarik garis merahnya itu berarti yang kita petik di sini sebuah keputusan itu nanti harus bisa tidak berdampak kepada semua orang. Tapi kalau di sekolah itu kan harus berdampak pada murid Bu ya, khususnya pada murid. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya wawancara ini, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga nanti ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Itu saja wawancara saya dengan Bu Nani Sukati selaku Kepala SD Negeri 2 Kedungunu, Kecamatan Gadungu, Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saat ini saya berada di SDN 1 Ringpitu. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Kepala Sekolah SD 1 Ringpitu terkait dengan pengalamannya, yaitu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di SD 1 Ringpitu di Kecamatan Gadungu, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang wawancara dengan Bapak Haki Ali Firdaus selaku Kepala Sekolah dari SD 1 Ringpitu. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya Pak. Sini enak Pak ya, rindang sekali tempatnya. Di SD 1 Ringpitu ini luar biasa nih untuk penempatan tempat-tempatnya, taman-tamannya luar biasa. Oke Pak ya, dari sini saya kesini tadi sebenarnya mau bertujuan yaitu wawancara Pak. Jadi wawancara saya itu terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah itu pasti punya sebuah pengalaman
yaitu tentang D5 etika. Nah, di situ nanti tujuan saya yaitu bagaimana nanti Bapak ini bisa memberikan pengalamannya, berbagi pengalaman untuk menghadapi sebuah kasus D5 etika. Itu Pak ya. Iya. Nah, oke. Ya, Ini bisa membantu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya akan lanjutkan Pak ini tentang pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama ini Pak, ketika Bapak Haki ini mendapatkan sebuah persoalan di sekolahan, itu kan biasanya ada permasalahan itu ada yang dilema etika ataupun yang bujukan moral. Nah, ini untuk mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk yang dilema etika itu bagaimana Pak? Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekolah itu memang bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama bisa masuk dalam permasalahan yang berkaitan dua hal itu sama-sama benarnya atau lebih dikenal dengan dilema etika, dan juga bisa masuk dalam permasalahan yang satu benar, satunya salah, maka itu dikatakan sebagai rujukan moral. Jadi cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah itu rujukan moral atau dilema etika itu tergantung dari sudut pandang kedua masalah tadi. Kalau kedua masalah tadi itu ternyata kok sama-sama benarnya, maka itu kita perlu kita dalami lebih jauh bagaimana seluk-beluknya permasalahannya, kira-kira nanti kita bisa memecahkan dengan cara apa, itu bisa kita pelajari lebih, bisa kita dalami permasalahan tersebut. Tapi kalau di situ itu kok ternyata permasalahannya benar lawan salah, itu maka termasuk rujukan moral. Maka itu lebih baik tidak usah dituruti, langsung saja diambil ke arah yang benar yang mana. Itu Pak, yang paling mudah seperti itu. Iya ya Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Ini suatu pengalaman bagus ya buat saya sendiri ya. Jadi Bapak gini akan mendalami kasus tersebut begitu ya. Jadi supaya nanti jelas itu termasuk yang bagian yang mana begitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak dari kalau sudah mengetahui dengan mengidentifikasi tadi, kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan Pak untuk mendapatkan solusi tentang dilema etika itu apa saja? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya itu kalau kita menggunakan seluruh perangkat yang pernah diajarkan dulu ketika menjadi guru penggerak Bang ya. Saya dulu kan pernah juga ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Itu ada banyak sekali. Jadi ada 4 paradigma, ada 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Itu kalau kita terapkan semuanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka tergantung dari seberapa pelik atau seberapa berat permasalahan itu. Kalau dirasa dampaknya tidak terlalu besar, maka bisa langsung ke arah pengujian saja. Jadi arah pengujian ketika nanti bagaimana ketika diuji dengan dihadapkan dengan peraturan hukum yang ada, dihadapkan dengan norma, dihadapkan dengan rasa kemanusiaan dan sebagainya. Itu kalau setelah diuji seperti itu kok ternyata bisa diambil keputusan, maka itu cara yang paling tepat seperti itu. Ya, tapi kalau permasalahannya itu agak rumit, mungkin perlu melalui beberapa tahap gitu Pak ya. Jadi berarti dilihat dulu bagaimana kondisi kasusnya gitu ya. Seberapa berat dan kita bisa mengambil langkah yang mana gitu Pak ya. Nah, berarti dari kalau melihat dari penjelasan Bapak Haki tadi, berarti itu adalah cara yang paling efektif Pak ya untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Ya Pak, jadi kemudian kira-kira Pak ini, kalau Pak Haki ini menghadapi sebuah masalah dengan dilema etika, itu nanti kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu, apakah perlu dijadwalkan atau secara spontan gitu Pak? Kalau kasusnya itu ternyata bukan, kalau sudah masuk dilema etika nih berarti ya. Kalau sudah dilema etika maka kita perlu mengambil langkah-langkah yang konkret. Jadi biasanya permasalahan itu tidak langsung bisa diselesaikan pada waktu itu. Ya. Jadi mungkin kita bisa mengambil jeda waktu atau bisa kita istilahnya semayanan lah, gitu pengarangnya.
Ya, Ya membuat jadwal waktu lah, jadwalkan. gimana kapan kita akan selesaikan waktu itu, apa permasalahan itu bisa kita lakukan dengan cara bertahap. Karena begini Pak, kita pernah diajarkan bagaimana cara kerja otak cepat dan cara kerja otak lambat. Kalau kita itu menggunakan cara kerja otak cepat, dari permasalahan kemudian langsung respon, langsung respon ya. Ada masalah langsung respon, maka ini akan banyak hal-hal yang terlewati sehingga keputusan yang diambil ini bisa tidak efektif. Tapi kalau kita menggunakan cara kerja otak lambat, ketika ada permasalahan dan kita reaksi dulu, respon dulu baru reaksi, nah itu nanti akan lebih maksimal keputusan gitu ya. Jadi di situ proses berarti harus mengikuti proses. Berarti di sini bisa dikatakan dijadwalkan ya. Meskipun mungkin tidak terlalu lama jadwalnya. Karena terlalu lama nanti takutnya ada masalah datang lagi tertumpuk. Nah, oke Pak. Berarti benar sekali kalau kata Pak Haki itu, kalau memang harus melalui proses dan bisa dijadwalkan sambil mungkin mengidentifikasi benar-benar kasus itu nanti bisa, supaya nanti bisa maksimal mungkin gitu. Nah, kemudian Pak, dari untuk mengambil satu keputusan itu, kalau ada dilematika itu kira-kira faktor-faktor yang bisa mempermudah untuk pengambilan keputusan itu kira-kira apa? Faktor-faktor yang mempermudah tentunya adalah tingkat kerumitan permasalahan itu. Ya. Kalau permasalahan itu semakin mudah, maka akan semakin cepat untuk menyelesaikan. Yang kedua tentunya adalah sumber daya, atau istilahnya aset ya, atau aset yang dimiliki sekolah. Semakin bagus aset yang dimiliki sekolah, akan mudah untuk diselesaikan, lebih cepat untuk diselesaikan. Itu. Jadi yang dimaksud aset di sini, asetnya itu berarti sumber daya manusianya di situ. Yes, aset itu bisa dalam bentuk keterampilan manusianya, bisa sebagai dalam bentuk sarana prasarana seperti sekolah, berbagai macam yang lain. Hubungan sosial itu juga termasuk aset. Hubungan politik dengan kerjasama politik dengan pemerintah dan sebagainya termasuk aset juga. Oh iya. Kalau tidak salah ada 9 aset itu yang. Ya itu tadi adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk mempermudah pengambilan keputusan. Ternyata itu luas sekali ya menurut Pak Haki. Dan di sini pertanyaan terakhir Pak. Jadi untuk mungkin dari kasus yang dilematika yang pernah Pak Haki alami atau mungkin kita alami itu, hikmahnya itu kira-kira apa untuk kita supaya kita itu bisa lebih belajar lagi untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Biasanya Pak Haki, setelah saya itu menyelesaikan sebuah permasalahan, saya itu biasanya nulis refleksi biasanya. Nulis refleksi awal mula kejadian bagaimana, kemudian rututan kejadiannya seperti apa, terus ternyata solusi yang baik yang saya ambil itu sudah sesuai atau tidak, terus hasilnya bagaimana, kemudian saya tulis seperti itu. Nah, tujuan saya kalau saya nanti menemui permasalahan yang sama, saya tinggal untuk ngecek tadi, tinggal recall lah, tinggal melihat lagi catatan yang sebelumnya. Jadi dengan kita mempelajari, tahu tentang dilema etika, tadinya sebelum saya tahu ada dilema etika dan bujukan moral, saya kadang-kadang bingung nih termasuk yang mana, terus gimana cara menyelesaikannya. Setelah tahu tentang itu, akhirnya kita lebih waspada dan lebih terampil lagi dalam mengambil keputusan. Makanya itu saja. Ya. Sangat menarik Pak ya percakapan kita hari ini. Jadi ada sesuatu yang bisa dipetik di sini, ternyata kita itu bisa lebih waspada lagi ya untuk mengambil suatu putusan, tidak boleh tergesa-gesa. Kayaknya sepertinya seperti itu intinya dari Pak Haki. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman, kemana Pak Haki ini mempunyai pengalaman yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika yang ada di lembaga beliau. Terima kasih. Saja semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.